Ya, perkenalkan nama saya Adelia Fitra, NIM 3401421421122. Di sini saya akan membacakan kesimpulan saya dari video tadi. Kebudayaan berkembang melalui historis atau sejarah dari kelompok masing-masing yang kemudian tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Paradigma cultural behavior menggunakan model manusia atau individu dalam melihat sesuatu yang khas atau karakter. Yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah wataknya, bukan dari fisik atau lain-lainnya. Psikologi yang membedah kepribadian tersebut adalah sudut pandang psikologi. Dalam antropologi, itulah yang disebut sebagai antropologi psikologi atau cultural behavior. Antropologi psikologi dapat menjembatani permasalahan dalam masyarakat, bagaimana kita menjelaskan individu dan kelompok, maupun kelompok dan individu. Individu dalam diskusi ilmu sosial bukan hanya individu yang terlepas dari individu yang lain. Individu dapat dikatakan sebagai pembawa kebudayaan. Asumsi antropologi psikologi, kebudayaan merupakan kesatuan holistik atau menyeluruh yang memiliki watak yang khas atau etos sendiri. Asumsi dasar dari cultural behavior atau kepribadian kebudayaan. Metode atau cara untuk melihat watak kebudayaan melalui aspek-aspek kebudayaan dapat dilihat dari fisik, perilaku, gagasan, dan bahasa. Kemudian menurut Kunchoro-Ningrat ada 3, yaitu gagasan, perilaku, dan hasil. Seni di setiap masyarakat memiliki karakter. Contohnya, Jawa berkarakter lembut, seperti perilaku individualnya. Kelompok masyarakat itu perbedaannya tidak hanya etnis, namun juga ada pada agama. Tiap-tiap kelompok pasti akan berbeda. Contohnya pada agama Islam ada Muhammadiyah dan juga NU, dan juga berbagai kelompok lain. Kemudian Ruth Benedict meneliti Jepang, karena pada saat Perang Dunia, Jepang memiliki etos, jiwa berkorban, dan kesetiaan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Jepang memiliki keberanian yang luar biasa? Karena orang Jepang memiliki karakter seperti Sakura dan juga samurai. Di sisi lain, ia bisa indah, cantik, dan halus seperti Sakura, namun di sisi lain, ia juga bisa dingin, keras, dan kejam seperti samurai. Kemudian ada Margaret Mead yang meneliti gejala pubertas. Apakah jiwa anak-anak muda yang memberontak di masa puber bersifat universal? Menurut Margaret Mead sendiri adalah tidak, karena ia meneliti di Samoa, hal tersebut tidak ditemukan, dan dapat dikatakan kultural karena lebih ke Eropa dan Amerika sentris. Di Samoa, tidak ada yang memberontak atau mencari kebebasan, karena keinginan tersebut ada di Eropa dan Amerika dikarenakan dikarenakan struktur keluarga lebih pada struktur keluarga inti atau adanya aturan pengekangan tertentu. Sehingga anak-anak merasa ada di titik di mana ingin keluar dari lingkungan tersebut. Sedangkan di Samoa, anak-anak kecil sudah hidup di lingkungan yang lebih luas, sehingga mereka tidak ingin lagi mencari kebebasan di masa puber. Kemudian Margaret Mead lebih menekankan pada parenting atau pengasuhan anak, di mana warisan kebudayaan biasanya melalui enkulturasi dan sosialisasi, di mana enkulturasi adalah kita mempelajari kebudayaan tadi terputus apa ya?
Gimana Adel, udah selesai atau belum? Udah. Ya mungkin dilanjut sama Mbak Halda soal penangkapan dari video yang ada di Elena. Baik, kita itu hidup di negara yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, di mana kebudayaan itu berkembang melalui sejarahnya masing-masing dan membentuk karakter kebudayaan masing-masing, sehingga tidak bisa membandingkan kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain. Misalkan kayak kita berbeda kebudayaan, misalkan budaya saya sama budaya Adel tuh beda, tapi kita nggak bisa gitu membanding-bandingkan, karena itu menurut saya kurang baik aja kalau misalnya kita membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang membedakan manusia yang satu dengan yang manusia yang lain bukan dilihat dari jenis kelamin, fisik, atau ciri biologisnya, melainkan yang membedakan adalah etos dan wataknya. Etos dan watak orang tersebut. Ketika kita belajar tentang antropologi dan antropologi psikologi, maka itu kita bisa menjembatani masalah-masalah dalam masyarakat dalam persoalan bagaimana kita menjelaskan individu dengan kelompok. Antropologi psikologi juga bisa melihat watak kebudayaan itu terpancar dari unsur-unsur kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan itu sendiri. Bisa dilanjut dengan yang lainnya? Ya, mungkin saya akan nggak menjelaskan sih. Penangkapan, sepemahaman saya tentang video yang ada di Elena, yaitu kepribadian budaya di setiap negara itu berbeda. Seperti misalnya yang disebut psikologi, antropologi di negara atau wilayah Samoa, ketika anak kecil sudah diberi kebebasan sehingga ketika sudah dewasa, individu manusia tersebut sudah tidak lagi mencari kebebasan karena sudah dari kecil itu ada kebebasan. Mungkin seperti itu. Monggo dilanjut Mas Bonanja. Baik, kan kebudayaan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu melalui proses enkulturasi, yaitu tetapi enkulturasi itu bukan asimilasi, tapi enkulturasi. Apa itu enkulturasi? Enkulturasi adalah proses individu mempelajari alam pikiran dan perilaku orang-orang lain dalam budayaannya. Jadi, proses belajar budaya dari individu dari anak kecil itu adalah enkulturasi. Baik itu kemudian diarahkan orang tuanya, melihat kakaknya, melihat sekelilingnya, bagaimana cara bertutur, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak, bagaimana cara berbahasa yang dipelajari oleh seorang anak. Ini adalah proses enkulturasi. Enkulturasi inilah yang kemudian mewarisi kebudayaan. Selain enkulturasi, itu ada proses yang disebut sebagai proses sosialisasi. Bagaimana kemudian setelah mempelajari individu, kemudian masuk dan terlibat dalam sistem sosial yang kemudian disebut sebagai sosialisasi berinteraksi dengan orang lain. Menduduki status tertentu dan memiliki peran tertentu, itu yang kemudian menjadi proses sosialisasi, yaitu mempelajari dan masuk terlibat dalam sistem sosial, berrelasi dengan orang lain, dan menduduki status dan peran tertentu. Nah, itu sangat dari kecil kemudian sangat kita tekankan. Seperti itu ada proses enkulturasi
dan sosialisasi dan itu yang nantinya membentuk bagaimana corak kepribadian kebudayaan itu. Sekian dari saya. Baik, jika ada pertanyaan dari kalian, bisa langsung disampaikan aja. Mungkin saya mengajukan diskusi bagaimana sih psikologi atau kepribadian yang dimiliki oleh seseorang itu dapat memunculkan suatu kebudayaan atau tingkah laku orang lain terhadap kita itu bagaimana. Mungkin teman-teman bisa open diskusi biar saya lebih mudeng. Maaf, Buddha, Restu bisa diulang lagi nggak pertanyaannya? Ya, tadi kan disebut sama Pak dosen kalau psikologi atau kepribadian itu menentukan pandangan orang lain terhadap kita, atau antropologi itu ada juga pengaruhnya dari psikologi, antropologi atau kepribadian seseorang. Nah, itu bagaimana sih pengaruhnya? Kok bisa, kenapa orang lain bisa memandang kita dari apa yang kita lakukan? Karena apa yang kita lakukan kan itu berawal dari kepribadian yang akhirnya kita timbulkan menjadi perilaku. Itu gimana sih kaitannya menurut kalian?
Tahu mungkin teman-teman ada pertanyaan lainnya? Monggo dikembangkan aja sesuai pemikirannya, jangan ibaratnya jangan kita punya pemikiran sedikit malah kita nggak bisa jelasin. Jangan sungkan-sungkan berpendapat, teman-teman.
Baik, saya akan berpendapat tentang pertanyaan dari Mas Resto. Apa sih pengaruh atau kaitannya antara psikologi atau kepribadian dalam ilmu antropologi? Atau pengaruh kepribadian terhadap pandangan orang lain dan pengaruhnya bagi suatu budaya sendiri dan budaya lainnya. Antara psikologi dan antropologi, keduanya saling berkaitan sangat erat karena keduanya merupakan ilmu yang mempelajari mencakup tentang kepribadian seseorang. Tetapi dalam psikologi itu hanya meninjau kepribadian secara individual. Kalau antropologi itu secara kelompok atau masyarakat. Jadi untuk yang pengaruh kepribadian terhadap pandangan seseorang, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bayu tadi, seperti jika kan kepribadian dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, jika lingkungan seperti tentara, jika tentara kan lingkungannya otomatis keras dan tegas, itu dapat memengaruhi karakter atau kepribadian suatu individu. Jadi itu dapat dapat mempengaruhi perspektif orang lain terhadap kita. Karena faktor dari lingkungan yang kita singgahi lah, untuk kita tempati. Ya, yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Mungkin menyanggah. Tadi kan disebutkan jika contohnya misal tentara, psikologinya tergantung lingkungan. Nah, kan dalam suatu individu masyarakat, kan lingkungan mungkin berpengaruh, tapi kan kita mempunyai filter dalam diri. Kalau misal kita tidak cocok atau kita tidak merasa nyaman, pasti kan akan mungkin dalam bahasa saya kita akan kepental dengan lingkungan tersebut. Nah, itu kan berarti juga mempengaruhi kan psikologi. Nah, itu bagaimana kok lingkungan bisa mempengaruhi sedangkan kita juga punya filter untuk menyaring apa yang kita lihat atau yang kita pelajari dalam lingkungan. Menurut saya lingkungan merupakan faktor yang sangat penting karena lingkungan itu pada dasarnya lingkungan kan suatu kelompok masyarakat gitu. Walaupun kita bisa memfilter, tetapi secara baik disengaja maupun tidak disengaja, lama-kelamaan pasti kita akan ngikut suatu kelompok tersebut loh. Kayak lingkungan tuh mempengaruhi banget lah. Ya, jadi kayak menurut saya tuh kayak gimana ya, terbawa oleh lingkungan tersebut, walaupun kita dari diri kita bisa memfilternya gitu, tapi kan ya benar tadi kata Rangga, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali gitu loh. Izin menambahkan, ya kayak kalau kita membentengi diri, tapi kita tetap hidup di lingkungan tersebut, menurut saya lama-lama bentengnya juga bisa roboh sendiri, karena kalau kita tetap hidup di dalam lingkungan tersebut, lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan apa yang ada di lingkungan tersebut. Ya kan, menurut saya kan manusia itu punya hak prerogatif atau hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Kita kan punya, ya mungkin bisa dibilang suatu kewajiban atau suatu pilihan untuk
kita bisa mendrive atau kita mengatur hidup kita bagaimana, seperti misal kita bersosial media kan kita juga bisa memilih apa itu yang akan kita lihat di sosial media lah. Itu kan mungkin juga bisa diaplikasikan dalam faktor kepribadian orang. Kalau orang tersebut misal teguh dengan pendiriannya kan mungkin akan tetap sama pilihannya atau keputusannya. Bisa saja mungkin yang disebut tadi Mbak Adelia kan, kalau orang tersebut tetap di lingkungannya, bisa saja lama-kelamaan akan tergerus atau mengikuti pergaulan orang lain sesuai dengan lingkungannya. Tapi kalau misal ada pilihan untuk mencari lingkungan baru yang sesuai dengan kepribadiannya kan, bisa saja pilihan tersebut kan diambil. Atau mungkin ada teman-teman yang open pertanyaan atau open diskusi lagi. Monggo silakan. Ya, jadi saya izin bertanya. Dikatakan bahwa kebudayaan tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Namun pada pelaksanaannya pasti ada kelompok-kelompok yang merasa lebih tinggi dari kelompok lain atau membandingkan kebudayaannya dengan kebudayaan yang lain. Menurut teman-teman, apa solusi yang paling manjur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Terima kasih. Izin menjawab, mungkin kalau semisal sikap yang tadi disebutkan oleh Mbak Adelia Fitra kan berarti kan seperti materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu etnosentrisme. Menurut saya, selama manusia masih memiliki pandangan yang berbeda, pasti akan terdapat perbedaan budaya dan juga masih akan mengagungkan kebudayaan yang mereka miliki sendiri. Karena suatu manusia kan dengan manusia yang lain kan tidak mungkin berbeda pandangannya, karena manusia tersebut kan punya pilihan untuk bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia bersosial. Maka dari itu mungkin menurut saya akan sulit terjadi karena ya mereka budayanya, misal budayanya A dengan orang lain yang memiliki kebudayaan B kan pasti akan mengagungkan kebudayaan diri sendiri. Seperti misal kita di Indonesia kan pasti akan mengagungkan kebudayaan Indonesia. Misalnya kan kasus Reok Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia, pasti kan kita ingin Reok Ponorogo itu dikenal sebagai kebudayaan Indonesia. Terus juga batik kan budaya Indonesia yang sudah mendunia. Indonesia kan secara tidak langsung juga mengagung-agungkan batik tersebut. Kalau misal
tidak ingin terjadi etnosentrisme, berarti kan kita harus orang-orang Indonesia ataupun orang-orang dunia itu harus menyebutnya bukan budaya Indonesia, tapi budaya yang dihasilkan oleh masyarakat yang pas, atau dalam bahasa Jawanya dilalah, ya ditemukan di Jawa, tapi itu kan budaya manusia, harusnya seperti itu. Mungkin ada yang mau menyanggah atau menjawab dengan jawaban yang berbeda. Nah, mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Mas Restu. Menurut saya, sikap etnosentrisme pasti terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Kita tidak bisa menyalahkannya, akan tetapi kita tidak juga membenarkan hal tersebut. Karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik, baik itu konflik antar daerah maupun konflik antar suku. Kita hanya perlu menghormati atau bertoleransi tanpa menilai latar belakang kebudayaan. Sebab segala perbedaan yang ada dengan orang lain tetap setara dan semua manusia sederajat di hadapan Sang Pencipta. Masih banyak teman-teman saya yang menjadikan perbedaan sara yang ada sebagai bahan lelucon atau candaan, di mana hal tersebut tidaklah benar. Seperti semisal di daerah saya kan menggunakan bahasa Jawa ngapak. Nah, bahasa Jawa itu kan berbeda sama yang ada di Semarang. Tetapi waktu saya ngomong sama teman-teman saya yang ada di Semarang dengan penyebutan aku diganti dengan kata nyong, mereka tertawa seperti lucu, aneh gitu. Itu kan secara tidak disengaja kayak apa ya, menjelekkan bahasa bahasa lain lah. Padahal sama-sama orang Jawa. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia kan kaya akan keberagaman. Kita harus menyadari bahwa hal itu kurang pantas untuk dilakukan. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada pertanyaan yang lainnya dari teman-teman, atau sementara cukup untuk diskusi pagi hari ini, atau bagaimana? Silakan teman-teman.
Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.